Timur, termasuk Jakarta Utara, dan mungkin beberapa KPPS atau PPS di Jakarta Utara yang kotaknya sempat dibuka. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka menjawab seluruh dugaan-dugaan yang disampaikan oleh pihak pemohon di lapangan kemarin. Kenapa misalnya DPKTB besar? Nah, nanti yang menarik adalah ketika misalnya Sidoarjo, Surabaya yang KTP-nya besar karena kemarin sudah ada perintah buka kotak, dan kemudian sekarang ini formulir C7 sudah di tangan KPU, kemudian formulir AT khusus. Apa itu dua formulir ini? Formulir AT khusus lembaran folio yang berisi daftar absen dan identitas NIK KTP dari masing-masing, sedangkan C7 itu absensi seluruh pemilih yang menjelaskan berapa jumlah pemilih, DPT-nya berapa, yang pakai DPKTB, KTP berapa, yang pindah berapa, yang khusus berapa. Nah, ini nanti kalau dihadirkan sebagai bukti di persidangan ini dan lalu dibacakan, maka akan menarik. Nah, misalnya contoh sederhana, ini KTP-nya besar di Surabaya sampai 20.000. Kemudian diambil sampel beberapa TPS kemarin. Nah, nanti mungkin akan bisa ditunjukkan oleh KPU, betul di situ ada KTP sekian, tetapi ini majelis absennya ini. Semua KTP yang ada di nomor absen ini misalnya jelas semua. Jelas bahwa berasal dari kelurahan atau desa yang sama. Tidak ada yang ada dari luar. Gitu misalnya. Jadi itu yang kira-kira nanti akan suasananya yang akan menarik di persidangan. Termasuk soal kenapa misalnya di Surabaya KPU tidak merespon usulan dari pemohon untuk melakukan jeda terhadap sidang, lalu memberikan kesempatan untuk melakukan pembukaan kotak untuk mengetahui posisi DPKTB yang besar itu. Nah, tapi yang saya ingin mengatakan adalah soal DPKTB atau pemilih yang mendatangkan yang menggunakan KTP. Kalau dari sisi azas konstitusionalitas pemilih, maka sebetulnya Undang-Undang Dasar dan putusannya Pak Marwara dulu juga ingin melindungi pemilih untuk semua bisa menggunakan hak pilih. Itu pertama clear. Tapi yang kedua kemudian yang mungkin akan terjadi problem di lapangan soal prosedur, apakah betul ternyata orang dari luar daerah datang di situ memilih. Nah, tapi yang menarik adalah pertanyaannya, apakah kemudian penggunaan KTP yang besar ini menguntungkan kubu Jokowi atau menguntungkan kubu Prabowo? Bagaimana membuktikan? Bagaimana membuktikan? Dan merugikan karena yang lain. data yang saya punya, saya mencoba untuk sebelum datang ke Metro TV mengelaborasi data. Kita tahu kemudian di Sumatera Barat pemilih yang memilih Prabowo sangat besar, di atas 70%. Di Bali sama, di atas 70% memilih Jokowi. Ternyata di dua provinsi yang sama-sama punya kekuatan masing-masing kubu ini, KTP-nya gede-gede gitu. Sama gedenya. Nah, data saya misalnya yang sudah saya catat, untuk data di Sumatera Barat gitu, Sumatera Barat yang datang ke TPS menggunakan hak pilih 390.519 orang. Yang menggunakan KTP 23.576. Jadi kalau dipresentasekan 6%. Jadi di Sumatera Barat, ini Kota Padang nih, Kota Padang maksud saya, di Kota Padang yang seluruh Sumatera Barat Prabowo menang di situ, besar KTP-nya. Nah, Kota Denpasar yang juga prosentasenya besar untuk Jokowi gitu, saya ambil sampel Kota Denpasar, KTP-nya 18.376, yang datang ke TPS 323, 392, 5,7%. Jadi berimbang sama. Saya ingin mengatakan dengan data ini tidak ada satu pihak pun yang kemudian bisa mengklaim bahwa mereka diuntungkan atau dirugikan. Kalau dua-duanya di bawah jadi bandit, bandit juga dua-duanya gitu. Kalau di bawah kemudian baik-baik semua, ya baik-baik semua diuntungkan. Jadi itu menarik. Tidak menguntungkan salah satu pihak. Ya, dengan data itu sebetulnya agak terkoreksi. Bahwa kemudian perdebatannya kan soal apakah prosedurnya benar atau tidak di situ. Di situ soalnya. DPKTB ini memang menarik sekali. Nah, kita juga minta masukan dari Bang Marwara soal ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Cara tidak sah kepada pihak lawan. Karena itu adalah suatu angka yang tentu saja kita lihat secara prinsip pemilu yang lu berjurdil tidak akan kita ketahui siapa yang dia pilih. Seandainya pun itu keliru dalam administrasinya. Oleh karena itu, kalau kita mau misalnya pemohon itu tetap membawa saksi-saksi yang bisa menjelaskan, mungkin paling optimal itu dia harus membuktikan adanya suatu kesalahan secara kualitatif di dalam penyelenggaraan pemilu, dan kalau itu cukup
seperti yang didalilkannya masif, terstruktur, itu barangkali bisa akan sedikit merubah suasananya. Jadi bisa dibilang kesaksian dari para saksi ini sebetulnya melengkapi saja, dan lebih utama adalah data-data yang sudah ada di KPU begitu. Itulah dokumen yang utama sebenarnya kalau kita bicara kuantitatif ya. Dan kemudian pergeseran itu hanya bisa dijelaskan nanti ketika ada dokumen yang misalnya sudah diprotes tetapi tidak diperbaiki seketika. Tapi itu juga sulit karena secara berjenjang ke atas itu sudah berlangsung proses. Termasuk dokumen itu Pak ya, Marwa, jadi dokumen keberatan di C2 itu. Betul. Nah, itu kan nanti menggambarkan apa betul sebetulnya terjadi kecurangan atau pelanggaran. Nanti di dokumen-dokumen di C2 di tiap-tiap tingkatan itu yang akan mengoreksi, menjelaskan kepada majelis dan para pihak apakah betul baru saat sekarang saja ditemukan atau sebutnya di bawah ada. Nanti kalau di C2 keberatan itu ternyata di setiap level tidak ada, apalagi tidak dilaporkan ke Bawaslu, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, saya kira itu agak lemah posisinya. Bagaimana jika dibalikan justru dokumen-dokumen itu yang direkayasa begitu? Ya nggak bisa. Tidak bisa. Dokumen itu kan tidak bisa direkayasa karena para pihak memegang. Contoh misalnya, ketika bicara angka, kalau posisi politik hari ini dari persidangan ini sebetulnya tanpa mengurangi rasa hormat pada Prabowo Hatta kan sebetulnya dalam posisi sudah tidak menyoal soal angka gitu. Artinya kesan saya angkanya KPU benar gitu. Karena kalau mestinya kalau menyoal soal angka, maka di kesaksian kemarin akan ngotot soal angka gitu. Tapi sama sekali nggak ada ngotot soal angka. Jadi seolah-olah ya angkanya KPU benar gitu. Nah, tapi kalau melihat penyelenggaraan sangat terbuka, di mana semua pihak bisa menyaksikan dan kemudian langsung diupload angkanya, saya kira agak jauh itu untuk mengatakan bisa dipalsukan. Kalaupun dipalsukan dengan mudah nanti kita bisa buktikan, karena dokumen KPU tentu akan dibandingkan dengan dokumen Bawaslu. Ada 4 itu nanti. Jadi Jadi kenapa misalnya mungkin analisis saya, kenapa kubu Prabowo tidak main di level angka dalam persidangan hari ini? Karena pertama, secara internal tidak punya angka. Tidak punya data yang kuat, yang autentik, yang lengkap, yang bisa pakai mengkanter. Yang kedua, posisi termohon lebih kuat karena dia punya angka di semua tingkatan, Bawaslu punya angka di semua tingkatan, terkait Jokowi JK punya angka di semua tingkatan, dan sudah terkonfirmasi oleh lembaga survei 8 itu. Nah, ini yang membuat pertarungan kalau bicara angka pasti dalam posisi agak kalah. Makanya bermain kemudian di level kualitatif dengan DPKTB. Tapi itu tadi persoalannya ketika bicara soal KTP, maka pertarungannya sebetulnya bukan pertarungan antara Prabowo dan Jokowi gitu, tetapi pertarungannya antara kubu Prabowo dengan KPU. Jadi perdebatannya bukan pada persoalan angkanya Jokowi, tapi perdebatannya KPU, Anda kok nggak bener lo bikin pemilu kayak begini ya gitu. Lebih pada prosedur. Sehingga implikasinya sebenarnya nanti urusannya implikasi etik gitu. Untuk pemilu yang akan datang. Pemilu yang akan datang. Sehingga kemudian kalau misalnya, saya juga sepakat, kritik saya untuk teman-teman di KPU, angka di PKTB ini sangat besar. Artinya, kalau ini benar bahwa 2,9 juta itu tidak terdata, maka peningkatannya 600% dibandingkan pemilu 2009. Boleh disebut pemutahiran sebetulnya kurang berkualitas gitu. Betapapun sudah berkali-kali kalau itu benar. Tetapi kalau kemudian asumsinya adalah mobilisasi untuk menguntungkan salah satu calon, dengan data Sumatera Barat dan Bali tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi. Kalau mobilisasi kita sepakati berarti Prabowo mobilisasi juga di Sumatera Barat, Jokowi mobilisasi juga di Bali, kan begitu. Tetapi saya ingin mengatakan seperti Pak Maru tadi bilang, susah. Betul KTP, tapi dia milih siapa dan menguntungkan siapa di situ karena luber dan jurdil tidak pernah bisa terkonfirmasi. Paling nanti majelis akan mengatakan, oh ini KPU-nya agak kurang proporsional, besok-besok DPT-nya dirapikan lagi. Untuk pemerintah, tolong jangan lagi pakai KTP di masa depan sehingga punya potensi kemudian nanti dilakukan kecurangan dan seterusnya. Gitu. Akhir-akhirnya keputusannya seperti itu. Paling kalau ada kesalahan juga dari penyelenggara itu adalah merupakan tanggung jawab personal. Tapi secara kelembagaan apa yang dikerjakan itu sepanjang angka itu tidak bisa dibuktikan bergeser secara tidak sah kepada pihak lain, tidak ada jalan untuk mengklaim itu bahwa itu masuk kepada kita. Nah, kalau misalnya ternyata angka bukan menjadi sesuatu hal yang sangat dipermasalahkan oleh kubu Prabowo Hatta gitu. Lalu celah apa lagi yang mungkin bisa dipermasalahkan di sini? Adakah celah-celah lain yang mungkin terbuka, Bang Marwar? Ya, itulah seperti di dalam permohonannya kan dia mengatakan atau mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dan kemudian berdasarkan
tesis seperti ini dalam pengalaman Mahkamah Konstitusi memang pernah dia menyatakan seorang peserta pemilu itu didiskualifikasi karena dia yang diduga melakukan pelanggaran itu. Tetapi dalam kasus ini ada dua kesulitan. Pertama, tidak ada pihak terkait, yaitu pasangan Jokowi maupun Pak Kala itu yang berada di posisi pemerintahan, yang dalam definisi Mahkamah Konstitusi dulu bahwa pelanggaran terstruktur itu adalah mereka yang duduk di dalam struktur pemerintahan dan mengendalikan kekuasaan serta mengarahkan untuk pemenangan salah satu pasangan calon. Secara demikian tidak ada. Yang kedua, kalau itu memang diklaim sebagai pelanggaran terstruktur oleh KPU, saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau ada kesalahan seperti itu tetapi tidak bisa dibuktikan angkanya, itu hanyalah merupakan sanksi etik atau hukum yang bisa harus ditanggung secara pribadi oleh penyelenggara pemilu. Tetapi implikasi kepada angka harus dihitung dan dibuktikan apakah memang suara-suara itu menjadi tidak sah diperoleh pasangan calon yang lainnya. Tetapi ada lagi aspek lain, ketika dia mengklaim pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis itu, di dalam tuntutannya atau apa yang secara teknis dikatakan petitum kedua yang menyangkut hal itu, dia meminta pasangan Jokowi dinyatakan didiskualifikasi, artinya gugur kan gitu. Tapi dia meminta pemilihan umum. Dua pasangan calon gugur satu, itu artinya tidak ada pemilu. Jadi petitum yang seperti itu sangat lemah, tidak relevan lah. Tidak mungkin ada kita ulang pemilu tapi satu pasangannya, karena pemilihan umum adalah kontestasi di antara lebih dari satu pasangan. Kalau calonnya hanya satu bukan kontestasi namanya. Beliau ingin mengatakan bahwa tuntutan untuk mendiskualifikasi itu tidak tepat gitu. Tidak. Karena kalau itu dipenuhi kan nggak ada pemilu gitu. Ada pemilu. Karena tapi kalau cuman satu. Kalau bagaimana soal pemungutan suara ulang di 8 provinsi dan juga penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia ya, nanti jawabannya setelah break yang berikut ini. Kami lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kembali kami ajak Anda bergabung dengan Gedung MK untuk lanjutan sidang. Petugas penyelenggara di tingkat KPU Kota Batu. Dari dokumen yang kami kumpulkan, kami mengetahui bahwa satu, tidak ada keberatan saksi maupun kejadian khusus selama proses penghitungan di TPS, proses rekap di PPS, dan proses rekap di PPK. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Yang ketiga, tidak didapatkan rekomendasi dari Panwas kecamatan maupun dari PPL. Surat keberatan saksi atau kejadian khusus baru kami dapati pada saat rekap di tingkat kota. Pada rekap di tingkat kota, saksi pemohon menyatakan meminta daftar pemilih pengguna KTP atau DPKTP. Pada saat itu, kami tidak bisa memenuhi saat itu juga karena daftar pengguna KTP atau DPKTP yang ada di form AT khusus itu berada di dalam kotak suara TPS. Oleh karena itu, pada saat itu kami tidak bisa memenuhi permintaan saksi pemohon karena kami terikat kepada prosedur dan mekanisme pembukaan kotak. Nah, namun demikian, kemudian setelah adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan terbitnya surat KPU RI nomor 1446, maka pada hari Rabu tanggal 30 Juli kami melakukan kegiatan pembukaan kotak suara untuk mengambil beberapa dokumen sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pembukaan kotak itu dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, dihadiri oleh Panwas tingkat Kota Batu, dan kemudian tertuang berita acara pembukaan dan penutupan kotaknya.
Nah, setelah form AT khusus kami dapatkan, sudah kami serahkan kepada masing-masing saksi, kemudian kami melakukan pencermatan by name, by address, sesuai dengan perintah dari rekomendasi Bawaslu, yaitu sejumlah 1.690 pemilih pengguna KTP di Kota Batu. Angka ini tidak sama dengan yang didalilkan oleh pemohon sebesar 1.657. Itu adalah beberapa kegiatan atau hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu yang sudah kami lakukan. Yang ketiga, Majelis mohon izin, kami ingin menyampaikan bahwa dalil pemohon pada lampiran P1 dan P4 untuk Kota Batu terkait dengan dugaan selisih adanya jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Kami ada datanya untuk 5 TPS yang didalilkan oleh pemohon. Kalau memang diizinkan, nanti kami akan membacakan bagaimana perbandingan data yang diajukan oleh dalil pemohon dengan data kami sebagai termohon yang kami ambil dari bukti C1 yang kami miliki. Cukup diserahkan C1-nya saja. Baik, terima kasih Majelis. Begitu juga dengan P4. P4 pemohon mendalilkan ada selisih antara data pemilih pengguna KTP dengan data penggunaan pemilih DPTP. Maka kami sampaikan di sini untuk Kota Batu 36 TPS yang disebutkan oleh dalil pemohon sudah kami teliti, sudah kami bandingkan dan hasilnya sama. Tidak ada selisih antara data pemilih pengguna KTP dengan penggunaannya. Saya kira itu Majelis, terima kasih. Ya, tadi terhadap keterangan yang pertama mengenai penjelasan pemilih yang menggunakan KTP, ya. Apakah saudara memang yang memberikan penjelasan itu? Ya, saya yang hadir pada saat rekap di tingkat Provinsi Jawa Timur. Ya. Dari Kota Batu ada 2 orang yang mulia. Ya. 1 komisioner divisi teknis yang membacakan hasil rekap. Saya yang memberikan jawaban atas tanggapan dan sanggahan dari saksi pasangan nomor urut 1. Jadi pada saat itu saudara menegaskan bahwa pemilih yang menggunakan KTP tidak diperkenankan untuk memilih selain di alamat KTP-nya. Itu maksudnya? Ya, yang mulia. Ya. Kalau alamatnya tidak sesuai, tidak kami perkenankan. Tidak diperkenankan. Nah, dalam kenyataannya, apakah saudara memiliki data, ada tidak yang menggunakan KTP tapi tidak memilih di TPS tempat alamat KTP-nya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada atau tidak ada datanya? Tidak ada, karena semua pemilih itu yang kami catat adalah yang sudah menggunakan hak pilih. Jadi kalau tidak menggunakan hak pilih tidak kami catat. Tidak, bukan itu maksudnya. Dia menggunakan KTP, dia tidak terdaftar DPT. Ya. Ini DPKTB ini. Ya. Tapi dia tidak mencoblos di alamat KTP-nya. Ada tidak? Menurut data saudara ada? Ada yang mulia, yaitu di rumah sakit yang ada di Kota Batu. Di rumah sakit, oke. Selain itu? Ada di tahanan untuk 5 orang. Di tahanan, oke. Selain itu? Tidak ada yang tidak mulia. Ada. Baik, ya itulah keterangan saudara ya. Kemudian yang kedua, yang saudara pahami rekomendasi Bawaslu 18 Juli itu apa permintaannya kepada KPU? Rekomendasi Bawaslu nomor 389 itu ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Ya. Di dalamnya antara lain memerintahkan atau meminta kepada kami, salah satunya KPU Kota Batu, untuk melakukan pencermatan atau penelitian by name by address pemilih DPKTB dengan sidalih. Ya, apakah saudara lakukan itu? Sudah, yang mulia. Sudah? Sudah. Jadi, temuannya apa? Nah, di dalam rekomendasi Bawaslu dinyatakan apabila
dalam hasil penelitian itu ditemukan ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang PSU, pada ya. TPS yang kedua. Ya. Tetapi dari hasil pencermatan kami diperoleh bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Iya. Baik, tapi di DPKTB-nya sendiri berapa yang hasil temuannya atas rekomendasi itu? Di kami ada 1.690 pemilih Satu kabupaten. satu kota Satu kota. Batu. Kami ada 420 TPS, sehingga Baik. kalau di rata-rata ada 4 pemilih di masing-masing TPS. Baik. Terus apakah ada tanggapan kembali dari Bawaslu atas temuan itu, laporan? Kami belum mengetahui apakah ada tanggapan atau belum, Belum tapi mengetahui. hasilnya sudah kami sampaikan. Baik. Kira cukup ada, ya silakan Pak Suwanto. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Saksi. Ya, yang mulia. Saudara Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keberatan mulai pada khusus untuk KPU Kota Batu ya. Batu. Tidak ada keberatan mulai dari tingkat TPS, PPK, PPS, PPK. Tetapi saudara mengetahui bahwa ada keberatan pada tingkat rekap di kabupaten. Nah, apa keberatannya pada rekap tingkat kabupaten? Saksi pasangan nomor urut 1 meminta data pemilih pengguna KTP Baik. atau DPKTB. Baik. Tetapi saudara tidak melaksanakan karena terikat pada mekanisme pembukaan kotak suara. Benar yang mulia. Sementara dokumen yang mereka minta itu ada dalam kotak. Benar yang mulia. Baik. Lalu setelah ada surat edaran KPU Pusat, Anda membuka kotak. Benar yang mulia. Lalu setelah itu Anda melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Mohon izin yang mulia. Jadi dasar kami membuka kotak itu ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Sebentar. Timur. Tadi saudara mengatakan bahwa kami tidak menanggapi atau melaksanakan permintaan saksi karena terikat dengan mekanisme pembukaan kotak. Saudara tidak berani membuka kotak. Akhirnya saudara mengabaikan rekomendasi Bawaslu. Betul. Bukan mengabaikan. Jadi Saudara tidak melaksanakan untuk kejadiannya ini yang mulia. Ya. Keberatan itu baru disampaikan pada saat rekap di tingkat kota, yaitu Ya. tanggal 16 Juli. Baik. Kemudian rekomendasi Bawaslu muncul pada saat rekap di tingkat provinsi ketika kami belum membacakan hasil rekap tingkat kota Batu. Baik. Nah, apakah rekomendasi Bawaslu, tadi rekomendasi Bawaslu kan ditujukan kepada KPU provinsi, Ya, di mana salah satu kabupaten atau kota yang diminta untuk dicermati itu adalah Batu. Apakah saudara melaksanakan rekomendasi itu? kami melaksanakan rekomendasi Bawaslu atas perintah dari provinsi. Rekomendasi itu saudara laksanakan sesudah ada surat edaran KPU untuk membuka kotak atau sebelum? Sesudah. Sesudah. Berarti Anda sebenarnya membuka kotak itu bukan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tetapi karena melaksanakan rekomendasi KPU Pusat. Mohon izin yang mulia, kami ada 2 step cara. Saya minta saudara memberikan keterangan yang jujur. Betul. Pasal ada. 242 KUHP mengancam pidana 7 tahun untuk saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar. Ya. Yang mulia. Saya minta saudara memberikan keterangan yang jujur. Saya ulangi lagi. Saudara membuka kotak itu untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu atau karena ada perintah dari KPU Pusat? Dua-duanya, Pak. Baik. Cukup yang mulia. Baik, ya cukup ya. Terima kasih. Ya cukup. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Ya. Kita proses dulu. Udah lanjut.
Muhammad Saidin yang mulia. Saidin, ya. Ini salah tulis. Terima kasih, ya, yang mulia. Muhammad Saidin. 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 Oh, Muhammad Saidin. Saidin. Mohon izin yang mulia. Ya. Kalau Saidin dalam bahasa Arab itu sesuatu. Muhammad Saidin. Ya betul ya? Betul, yang mulia. Ya. Saudara anggota KPU Kabupaten Jember, betul? Betul yang mulia, saya betul. Sebagai anggota KPU Kabupaten Jember sebagai divisi hukum. Divisi hukum. Betul yang mulia. Baik, sekarang apa yang mau disampaikan? Silakan. Yang ingin saya sampaikan pertama ingin membantah dalil permohonan pemohon sebagaimana terlampir pada halaman 145 yang terkait dengan DPKTB yang ada di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Yang kedua adalah terkait dengan gugatan atau permohonan pemohon pada halaman 188 terkait dengan money politik, dan selanjutnya adalah membantah keterangan saksi pemohon kemarin pada saat sidang terkait dengan money politik juga. Yang ingin kami dalilkan adalah sebagaimana dalam permohonan pemohon di sana dinyatakan bahwasanya di Kecamatan Balung itu terkait dengan DPKTB itu yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya di dalam daftar pemilih DPKTB itu hanya tertulis NIK ataupun nomor induk kependudukan tanpa nama pemilih. Fakta yang benar adalah yang mulia, yaitu di dalam form AT ataupun pemilih khusus itu di sana berisi yaitu NIK, nomor induk kependudukan, nama, status, umur, alamat, dan juga keterangan. Sehingga dalil permohonan pemohon yang menyatakan di sana isinya adalah nomor induk kependudukan itu tidak benar yang mulia. Kemudian yang kedua, apakah saudara ada bukti itu daftar DPKTB? Ada. Buktinya di T Jatim 3 dan Jember 3 dan T Jatim Jember 4. Baik. Ya, kemudian lanjut. Terkait dengan money politik, bahwasanya kami sebagai penyelenggara yang ada di Kabupaten Jember tidak pernah mendengar atau tidak pernah ada laporan terkait dengan money politik yang dituduhkan oleh pemohon baik dalam permohonan pemohon maupun dalam keterangan saksi pemohon kemarin. Kemudian terkait dengan hal itu, maka pada saat rekap mulai di tingkat TPS, PPS, atau juga tingkat PPK, tidak pernah ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang berisi pelanggaran dari ataupun keberatan dari saksi pemohon yang disampaikan pada saat rekap tersebut. Kemudian kita juga telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh saksi termohon tadi, yaitu kalau di Jawa Timur ada 6 kabupaten yang mulia, termasuk juga Jember, juga telah melaksanakan rekomendasi terkait dengan DPKTB tersebut yang mulia. Itu rekomendasi Bawaslu mengenai DPKTB itu saudara laksanakan? Dilaksanakan yang mulia. Apa yang saudara temukan? Yaitu di sana perintahnya adalah untuk mencermati ataupun meneliti tentang DPKTB. Saya menjelaskan ataupun memperkuat dari saksi termohon yang pertama tadi, bahwasanya memang yang pertama sebelum ada perintah pembukaan kota itu pada tanggal 20 Juli itu ada petunjuk dari KPU RI terkait dengan DPKTB untuk melakukan penelitian administratif. Sehingga kita juga terkait dengan prosedur tadi tidak berani membuka kota. Sehingga kita menggunakan pernyataan ataupun penelitian tersebut sesuai dengan petunjuk dengan meminta keterangan kepada KPPS, PPS, dan PPK sebagaimana ada bukti dalam T Jatim 7 Jember. Prinsipnya apa pernyataan dari KPPS dan PPS? Yang pertama adalah yaitu menyatakan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Yang kedua adalah tidak adanya keberatan dari saksi pemohon maupun pengawas pemilu
di tingkat PPS, di tingkat PPS, PPK. Ya, berapa DPKTB di situ? Hasil Di Jember 23.967. 23967 ya. Betul yang mulia. 23.000. Ini ditemukan apakah berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu atau berdasarkan surat edaran dari KPU Pusat tanggal 30 Juli? Mohon maaf yang mulia. Apakah data ini ditemukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jawa Timur ataukah berdasarkan surat edaran KPU dalam rangka sidang di mahkamah? Ini berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten yang mulia. Bukan, maksud saya ditemukannya karena tadi kan tidak tentu data-data itu kan ada dalam kotak untuk mengetahui jumlah DPKTB itu. Jadi begini yang mulia, itu coba kita hanya bersifat jumlah, belum pada memverifikasi secara langsung. Oke, baik. Baik, jadi ini angka-angka yang ada dalam rekap saja ya. Ada dalam rekap yang mulia. Baik, ya. Cukup lah ya. Oke. Yang terakhir yang mulia, bahwasanya perlu kami sampaikan untuk di Kabupaten Jember sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi yang aman asas pemilu yaitu luber dan jurdil yang mulia. Ya, ada PSU di situ atas rekomendasi Bawaslu atau Panwas? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, cukup ya. Saya tambah. Ya, Saudara saksi Muhammad Syai'in. Ya yang mulia. Syai'in itu memang bahasa Arabnya sesuatu ya? Yang mulia, betul yang mulia. Betul ya? Betul yang mulia. Tapi ini bukan menekan saudara, tapi harus refreshing sedikit ya. Siap yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa tidak ada money politik. Tidak ada yang mulia. Betul? Betul yang mulia. Bahwa kami juga tidak pernah ada misalkan rekomendasi dan sebagainya yang mulia. Saya ingin mengelaborasi tentang masalah money politik ini sesuai dengan permohonan pemohon di dalam halaman 135. Di sini dinyatakan bahwa di Kabupaten Jember terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung, mie instan, minyak dan beras di Desa Bangsal Sari. Bagaimana? Sampai saat ini kita baru mendengar pada saat ada gugatan permohonan dari pemohon. Jadi kita tidak pernah mendengar permasalahan terkait dengan isu politik uang ataupun money politik. Yang kedua, kita juga tidak pernah ada misalkan rekomendasi yang terkait dengan hal itu. Karena ini bukan ranah ataupun kewenangan kami terkait dengan pelanggaran pidana ataupun money politik yang mulia. Bukan. Tentu kalau persoalan ranah itu persoalan lain. Kita kan ingin mengungkapkan fakta ya yang saudara ketahui sebagai anggota KPU. Ya, yang jadi mulia. majelis ingin mengkonfirmasi terhadap permohonan-pemohon ini betul apa enggak, karena kan saudara dari Jember. Ya yang mulia. Jadi enggak ada. Tidak benar yang mulia. Tidak ada laporan ataupun kita tidak pernah mendengar hal itu yang mulia. Betul ya? Tidak benar, ya tidak Kecuali benar. Kecuali kalau dapat dibuktikan lain, nanti saudara berani bertanggung jawab dengan keterangan saudara? Berani yang mulia. Oke, makasih. Siap. Ya, silakan Pak Alim. Saudara saksi. Ya yang mulia. Di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah saudara, ya, yang mulia. ada ndak orang yang diajukan ke pengadilan dalam hubungan dengan tindak pidana pemilu? Ini saya tanya ada ndak? Ada yang mulia. Berapa tapi orang? masih dalam proses satu orang. Iya, satu orang. Karena begini, untuk diketahui, menurut Ketua Mahkamah Agung Saudara Pak Hatali, di seluruh Indonesia hanya 14 kasus tindak pidana pemilu yang disidangkan menurut dia. Jadi itu makanya saya tanyakan. Jadi ya, ada satu ya? Satu yang mulia. Tapi belum selesai ya? Belum, masih proses di kejaksaan yang mulia. Baik, saya satu tambahan terakhir. Dari 23.000 ini apa 23.000 DPKTB itu? DPKTB yang mulia. Apakah saudara sudah pernah melakukan penelitian ada tidak pengguna KTP yang memilih di luar alamat KTP-nya? Di luar alamat KTP-nya yang mulia. Ya. Ada yang mulia. Ada. Ada yang mulia. Ada berapa banyak?
Kalau jumlah pastinya belum kita sebutkan yang mulia. Pernah kita lihat ada yang mulia. Tapi berdasarkan keterangan dari PPS. Dari PPS. Iya, yang mulia. Apakah sebelumnya memang ada kebijakan dari KPU Kabupaten Jember untuk membenarkan pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di tempat di luar? Tidak ada yang mulia, tidak benar. Tidak ada. Tidak pernah ada instruksi seperti itu yang mulia. Tidak pernah ada instruksi. Jadi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disampaikan tadi. Baik, ya, cukup lah, cukup. Terima kasih yang mulia. Edi Saiful Anwar. Ya, yang mulia. Ya. Alamat di mana? Lingkungan Karangasem, RT 1 RW 3, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, yang mulia. Ya. Saudara anggota KPU Banyuwangi ya? Ya, betul, yang mulia. Ya? Betul. Ya. Apa yang mau disampaikan? Saya silakan. Terima kasih yang mulia. 117 PPS dan 24 PPK semuanya berjalan dengan lancar yang mulia. Sampai proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang mulia. Rekapitulasi suara di tingkat PPS dilaksanakan tanggal 10, di tingkat PPK tanggal 13, di KPU Kabupaten Banyuwangi tanggal 16, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada keberatan sampai pada tahap PPK yang mulia. Baru ada keberatan mengenai persoalan DPKTB di Rekap Kabupaten. Itu pun saksi dari pasangan calon nomor 1 juga ikut menandatangani, cuman beliau minta keberatannya dimasukkan di form DB2. Ini jumlah DPKTB-nya di TPS 25 tersebut 33 orang yang mulia. Kemarin saya langsung konfirmasi bahwa wilayah kami ini kan di pedesaan yang mulia. Kami bisa memastikan bahwa dari 7 panitia KPPS itu mengetahui satu sama lainnya, sehingga kecil kemungkinan pemilih yang berada di luar domisilinya itu menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Ya, untuk satu TPS ini. Ya. Satu TPS ini 33 orang. DPKTB-nya berjumlah ya. 33 orang. 33 orang. Tapi tidak bisa dipastikan apakah memang mereka sesuai antara tempatnya memilih dan alamat KTP-nya. Bisa dipastikan yang mulia. Dipastikan di 33 ini. 33 orang ini adalah warga sekitar TPS 25. Ya. Tadi saya ajukan pertanyaan sama, apakah ada instruksi atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi dibolehkannya pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di luar alamat KTP-nya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Baiklah ya, cukup. Ada, silakan. Ibu Maria dulu. Silakan. Terima kasih Ketua. Berapa DPKTB yang Anda sebutkan tadi? Seluruhnya? Kabupaten yang mulia. Iya. 13.068. 13.068. Karena di dalam permohonan pemohon di sini dituliskan Kabupaten Banyuwangi 10.361. Betul yang mulia. Betul. Jadi yang betul adalah data di kami 13.068. Iya, 13.068 itu di berapa TPS di Kabupaten Anda? Jumlahnya? TPS 3.139 TPS yang mulia. Jadi kira-kira kalau itu dibagi rata-rata berapa? 4 yang mulia. 4. Tapi di TPS 25 itu ada 33 orang. Ya. Itu saya sampel yang paling banyak untuk di Desa Kedung Rejo. Ya. Oke. Ya, makasih. Pak Trialis, Pak Wahid, silakan. Iya, saudara saksi Edi Saiful Anwar ya. Iya, yang mulia. Untuk klarifikasi tadi disebut bahwa di TPS 25 Desa Kedung Rejo ya, yang itu mulia. ada 33 menggunakan DPKTB. Betul yang mulia.
Di keterangan pemohon itu ada 800. Itu satu desa. Saya menyebutkan tadi kan satu TPS, contohnya di TPS 25. Di desa Kedung Rejo, memang pemohon menyebutkan 800 DPKTB-nya. Total DPKTB desa Kedung Rejo di data kami, menurut fakta yang kami punya, berjumlah 600 yang mulia. Jadi tidak 800? 600 yang mulia. Baik. Saudara saksi, ya yang mulia, Edi Saiful Anwar ya. Yep. Ini berkaitan dengan rekomendasi KPU Provinsi nomor 389 yang sudah saudara jelaskan tadi. Ya, ada 13.068 pemilih. Di sini pemohon, ya saudara saksi, pemohon dan tentu juga akan membuktikan, tidak hanya secara tertulis tapi juga dengan mendatangkan para saksi. Di sini dinyatakan bahwa rekomendasi di atas tidak pernah dilaksanakan oleh termohon sampai saat ini. Saya ingin ketegasan saudara sekali lagi, bagaimana sebenarnya? Kami menjawab rekomendasi itu dengan melakukan klarifikasi secara berjenjang itu yang mulia. Jadi kami telah melaksanakan itu. Kami meminta masing-masing KPPS itu dirapatkan di balai desa. Saksinya itu apa? PPS mengundang hadirkan KPPS untuk melakukan klarifikasi bahwa apakah penggunaan DPKTB itu sesuai dengan aturan yang mulia. Seperti itu. Kami belum melakukan verifikasi secara administratif dengan pembukaan kotak suara yang mulia. Klarifikasi yang saudara lakukan itu dengan juga melibatkan saksi-saksi? Saksi kita hadirkan pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten yang mulia. Waktu di tingkat kabupaten, saksi kedua pasangan calon hadir? Hadir yang mulia. Bagaimana sikap kedua saksi pasangan calon ini? Sikap dari saksi nomor 1 tidak mau menandatangani berita acara klarifikasi tersebut yang mulia. Alasannya? Ya alasannya ini saya menggunakan hak saya untuk tidak menandatanganinya, seperti itu yang mulia. Apakah waktu itu saksi pasangan calon nomor 1 yang tidak mau mendatangani itu juga membuat pernyataan keberatan dalam berita acara? Itu disampaikan di rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuwangi. Jadi beda. Yang saya sebutkan tadi adalah proses jawaban kami terhadap rekomendasi Bawaslu itu. Yang saya tanya di tingkat kabupaten, ya, apakah saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan keberatan? Menyatakan keberatan di rekapitulasi perhitungan suara yang mulia. Jadi ada ya keberatan ada, itu mulia. Ya? Betul ada. Jadi jangan lari-lari. Siap yang mulia. Pokoknya kita ingin mengungkap fakta. Siap yang mulia. Ya, kalau ditanya itu ya sesuai dengan apa pertanyaan itu yang dijawab. Ya. Jadi tadi saudara mengatakan telah melakukan cross check, ya sesuai dengan perintah Bawaslu secara berjenjang. Tapi itu sempat membuka kotak suara nggak? Belum yang mulia. Belum. Belum. Alasannya? Alasannya seperti yang saya kemukakan tadi bahwa di Banyuwangi ini kan daerah pedesaan, satu sama lain saling mengenal sehingga kami yakin bahwa KPPS itu tahu persis apa yang terjadi di TPS-nya tersebut. Oke, saya kira cukup. Terima kasih yang mulia. Masih ada? Ya, silakan. Saudara saksi. Ya, yang mulia. Edi Saiful Anwar ya. Siap. Ada enggak tindak pidana yang diproses di kabupaten Anda? Setahu saya tidak ada yang mulia. Tidak ada. Mohon maaf kembali kepada saudara Sein tadi. Mohon maaf sedikit ya. Tadi ada kan satu orang yang yang mulia. Itu tentang tindak pidana apa? Jadi perlu saya jelaskan terkait dengan tindak pidana saat itu ada salah satu orang yang memberikan selebaran pada saat masa hari tenang. Bukan, begitu? Ya, bukan terkait dengan money Tunggu politik dulu, yang mulia. ada menyebarkan selebaran pada saat hari tenang ya? Itu urusan lain, oke. Ya. Sedikit lagi ke saudara, itu selebaran itu atas laporan atau atas temuan Bawaslu?
itu atas laporan. Oh, atas laporan. Laporan tentu pihak yang satunya ya? Ya. Atau yang kedua-duanya melapor? Itu ada salah satu pihak yang melapor, Yang Mulia. Apa sih isinya selebaran itu, mungkin Anda tahu? Kaitannya... Ini artinya pokok-pokoknya sajalah. Pokoknya di sana ya ada sebuah ajakan ke pasangan calon tertentu. Gitu. Tidak sah 17. Ya. Itu surat 175 itu, surat edaran KPU Kota itu. Siap Yang Mulia. Intinya apa? Apa ada di situ? Ada Yang Mulia. Coba saudara bacakan intinya. Intinya saja. Ya. Sesuai dengan mohon izin Yang Mulia. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 pasal 11, dalam rangka melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK, disampaikan agar KPPS melayani pemilih daftar pemilih khusus tambahan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT atau RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor sebagaimana diatur dalam pasal 11 Yang Mulia. Identitas lain adalah nomor 2, identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh kelurahan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing seperti kartu keluarga, resi atau surat keterangan domisili tempat tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 Yang Mulia. Dan nomor 3 adalah memberikan suara di TPS pukul 12.00 sampai dengan 13.00 Yang Mulia. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Ketua Yang Mulia. Apakah ada data di situ? Berapa yang menggunakan resi atau daftar penduduk sementara resi untuk KTP berapa? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada data. Tidak ada. Yang menggunakan surat keterangan domisili? Tidak ada Yang Mulia. Juga tidak ada. Jadi itu baik yang menggunakan KTP, domisili, resi maupun paspor. Paspor itu semua ada di dalam kotak C7 Yang Mulia. Jadi ada semua dalam DPKTB itu. Ya, Yang Mulia. Ya, DPKTB. Nah, dari pencermatan, apakah saudara juga menerima rekomendasi dari Bawaslu mengenai pencermatan? Siap, iya Yang Mulia. Menerima. Apakah dari pencermatan saudara ditemukan pemilih yang menggunakan di 2 tempat? Jadi begini Yang Mulia, bahwa kami memang menerima rekomendasi dari Panwas dan Bawaslu Yang Mulia. Nah, untuk rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya, memang ditemukan satu pemilih atas nama Muhammad Arif di TPS 27 Jagir, Wonokromo Yang Mulia. Dan itu sudah dilakukan PSU Yang Mulia. Tapi terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, tidak ditemukan adanya pemilih yang diajukan oleh para saksi itu diabaikan oleh pihak KPU, bahkan tidak menghiraukan. Bagaimana tanggapan saudara? Yang terjadi sebetulnya bagaimana? Sebagaimana saya bacakan tadi Yang Mulia, peristiwa yang terjadi pada saat rekapitulasi di Kota Surabaya itu juga kami catat melalui form DB2 kejadian khusus Yang Mulia. Nah, dalam realitanya beberapa dalil pemohon yang dalil saksi pemohon yang menyatakan bahwa keberatan yang bersangkutan di tingkat kecamatan tersebut tidak ditindaklanjuti tidak benar karena memang tidak pernah diucapkan pada saat kecamatan tersebut membacakan rekapitnya Yang Mulia. Sebagaimana saya bacakan tadi, kebanyakan adalah meminta melakukan pembetulan, dilakukan paraf dan diminta untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya Yang Mulia. Baik. Satu penegasan lagi mengenai rekomendasi Bawaslu. Siap Yang Mulia. Ya. Apa betul Bawaslu merekomendasikan agar melakukan penelitian ulang di PKTB di 136 TPS? Panwaslu Kota Surabaya Yang Mulia, iya. Betul? Betul Yang Mulia. Untuk melakukan penelitian di 24 kecamatan. Siap Yang Mulia, Panwaslu Kota Surabaya. Betul ya? Iya. Menurut pemohon, KPU tidak melakukan penelitian itu.
Bagaimana, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi sebetulnya adalah kalau misalkan memang kami tidak melakukan tersebut yang mulia, maka tanggal 19 Juli 2014 kami tidak akan menyerahkan laporan hasil penelitian dan pencermatan kepada Panwaslu Kota Surabaya yang mulia. Artinya perlu penegasan saudara, apa sudah melakukan penelitian apa belum? Sudah yang mulia. Itu yang penting jawabannya. Siap. Ya. Mulia. Jadi saudara menyatakan sudah melakukan penelitian. Siap. Di 136 TPS. Ingin klarifikasi bagaimana bentuk penelitian yang dilakukan? Jadi, antara lain, penelitian itu dilakukan karena di dalam rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya itu ada 2 kolom yang mulia. Kolom yang kolom pemilih terdaftar, di sisi kanannya adalah kolom di mana pemilih mencoblos atau menggunakan hak pilihnya. Ya. Kemudian yang dilakukan penelitian adalah kami meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan terhadap mengklarifikasi terhadap nama-nama tersebut kepada KPPS di tempat pemilih tersebut terdaftar ataupun memilih. Nah, kemudian dari hasil pencermatan tersebut kami memberikan pembandingan. Pembandingan yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan memang terdaftar atau tidak terdaftar pada DPT, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia menggunakan hak pilihnya yang mulia. Di situ yang mulia. Baik, artinya saudara secara tegas menyatakan sudah melakukan penelitian. Sudah yang mulia. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda. Siap. Antara pemohon dengan penyelenggara. Nanti kami akan menilai. Pertanyaan saya terakhir, kalau ternyata saudara tidak melakukan penelitian dan saudara katakan sudah melakukan penelitian, saudara siap bertanggung jawab dengan keterangannya? Siap yang mulia. Itu yang penting. Siap yang mulia. Ya? Oke, makasih. Ya, silakan. Saksi, sedikit lagi tambahan. DPT untuk Surabaya berapa? Kota DPT untuk Surabaya 2.017450 yang mulia. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih total 1.4. Ya, penegasan aja. Ya, terima kasih. Sedikit yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya ingin ketegasan saudara. Saudara sebagai anggota KPU Divisi Hukum ya? Siap yang mulia. Ketika rekapitulasi Anda hadir mulai dari awal sampai akhir? Ada yang mulia. Baik. Di dalam kejadian POM kejadian-kejadian khusus itu apakah ada dicatat bahwa saksi dari pasangan urut 1 ketika mengajukan keberatan, ketua KPU malah mengusir dia? Ya yang mulia. Melalui kesempatan ini izinkan kami menginformasikan atau memberikan keterangan bahwa sebenarnya bukan mengusir yang mulia, tapi memberikan peringatan. Mengancam untuk mengusir? Bukan mengancam, tapi memberikan peringatan, dan itu tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Surabaya. Apa peringatannya itu? Saudara kan hadir ya? Masih ingat apa peringatan yang disampaikan oleh Ketua KPU? Mohon izin baca handphone boleh yang mulia? Silakan. Kalimatnya ada di situ soalnya. Silakan. Sebagai pimpinan sidang pleno, saya punya kewenangan untuk mengusir saksi pihak 1 jika cara penyampaiannya mengganggu ketertiban dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan dan patut. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih yang mulia. Ya, sebentar sedikit saja. Permintaan dari saksi nomor 1 pada saat itu apakah PSU atau hanya meng-cross-check data di PKTB itu? Atau PSU untuk seluruh kota Surabaya? Jadi begini yang mulia, pada saat proses tahapan rekap dilakukan, yang diminta adalah proses pelaksanaan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya ya, untuk melakukan pencermatan yang mulia. Hanya itu saja? Iya yang mulia. Jadi tidak ada secara spesifik PSU? Spesifik itu dituangkan oleh pihak pemohon, saksi pasangan calon nomor 1 melalui DB2, tertulis yang mulia. DB2? Iya yang mulia. Oh, secara tulisan, tapi secara lisan tidak ada? Tidak yang mulia. Secara lisan tidak, baik. Cukup dulu. Nurul Amalia? Baik yang mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Kedinding Tengah Sekolahan Dimasi nomor 34. Iya. Kedinding.
Ini Sampang ya Pak ya? Bukan, Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, ada ke dinding Surabaya, Kedundung yang Sampang. Iya. Ya. Iya. Saudara anggota KPU ya? Iya. Iya. Terus apa yang mau disampaikan? Yang akan saya sampaikan terkait dengan data-data yang diberikan oleh pemohon, bahwa data yang diberikan oleh pemohon terkait dengan TPS-TPS yang ada di Surabaya sebagian tidak betul. Jadi saya bacakan contohnya, disebutkan bahwa di Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo ada yang diberatkan ada TPS 95, padahal di situ TPS maksimal 82. Tidak ada TPS 95. Terus kemudian di Wiyung disebutkan bahwa ada keberatan di TPS Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan, ada keberatan tentang data DPKTP di TPS 48. Sesungguhnya di Wiyung Babatan itu maksimal TPS-nya cuma 44. Jadi tidak ada TPS berapa nih? Tidak ada. Di Kecamatan Riung? Betul, di Kelurahan Babatan tidak ada. Terus yang lain lagi, saya bacakan bahwa di Sukomanunggal yang diminta di zona kewijenan itu, Sukomanunggal ini kelurahan atau Kecamatan Sukomanunggal ada beberapa kelurahan. Saya sebutkan bahwa kelurahan zona kewijenan yang diminta untuk PSU itu ada TPS 20, 27 dan 22. Padahal di TPS di zona kewijenan itu maksimal TPS cuma 16. Jadi tidak ada 20, 21, 20. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Kemudian juga di Tanjung Sari. Tanjung Sari TPS 26, 48, 28 yang diminta untuk PSU. Padahal di situ maksimal TPS-nya 24. Jadi 26, 20, 28, 28, 26, 28 sama 46 tidak ada, maksimal 24. Maksimal 24. Ya. Okay. Terus kemudian di Putat Gede juga gitu. Yang diminta untuk PSU TPS 24, 48, 38, 45, 38. Padahal TPS maksimal di sana 13. Iya. Ya. Terus kemudian juga pemohon menyebutkan bahwa ada perhitungan suara atau rekap dilakukan di tingkat TPS sebelum jam ketentuan atau dilakukan jam 11, yaitu pada TPS 55 di Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Jadi pada saat itu saya ada posisi di sana. Jadi setelah saya mencoblos, saya keliling TPS 55, TPS 55 Wonokusumo, ya. Kecamatan Semampir. Jadi setelah saya nyoblos, saya keliling, kemudian ada telepon berita bahwa ada penghitungan suara di TPS 55 Wonokusumo. Saya langsung meluncur ke sana. Setelah saya datang ke sana, ternyata tidak ada yang namanya perhitungan. Jam berapa hitungan sebenarnya? Hitungan sesuai dengan jadwal setelah jam 1. Setelah jam 1. Iya. Jadi tidak ada perhitungan jam 11 itu. Pada saat itu saudara menyaksikan ada saksi dari pasangan nomor 1 di sana? Jadi begini, ketika saya datang, saya tidak ngomong kalau dari KPU, saya kayak misteri shopper gitu, saya cuma melihat. Saat itu saya melihat ada saksi dari pasangan nomor 1 sedang berdebat dengan ketua KPPS. Ternyata setelah saya tanya, setelah saksi pasangan nomor 1 pergi, ternyata begini ceritanya. Saat itu ada surat mandat yang disampaikan kepada KPPS itu atas nama bukan saksi yang datang, tapi atas nama saksi yang lain. Nah saat itu yang datang bukan saksi yang memberikan mandat saat malam hari itu. Di situ jam berapa saya datang situ? Pagi? Saya datang bukan pagi, sekitar jam 11. Jadi ketika saya diberitahu ada perhitungan, saya langsung meluncur ke sana. Iya. Nah saat itu setelah saksi pergi, saya tanya ke KPPS-nya, ceritanya seperti apa? Jadi begitu. Surat rekomendasi atau mandat. Itu ternyata yang datang bukan orang yang dimaksud. Nah setelah saya tanya konfirmasi, ternyata yang dimaksud itu tidak bisa hadir dan menggantikan saksi yang lain. Nah saksi yang lain yang datang tersebut belum membawa surat mandat. Oleh karena itu, oleh KPPS tidak diperkenankan untuk menjadi saksi sebelum ada surat mandatnya. Seperti itu yang terjadi. Jadi datang pun jam 11, karena kalau dia datang jam 7 udah berdebat dari jam 7, karena jam 7 diharuskan hadir. Saya kurang tahu saksi datang jam berapa. Ketika saya datang jam 11 itu kebetulan saksi sedang berdebat dengan KPPS dan meninggalkan
tempat saya ketika saya tanya ke KPPS katanya sedang mengambil surat mandat yang dimaksud seperti itu. Tapi pada saat itu pemungutan suara sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Iya, baik. Seperti itu. Si ada? Iya, jadi kemudian juga data-data, banyak data yang disajikan oleh pemohon itu kondisinya sesungguhnya tidak betul. Jadi seperti yang dicantumkan pada P2 lampiran itu ada yang lain itu sudah dibetulkan. Jadi sesungguhnya kondisinya di surat suara di C1 sudah dibetulkan dan sudah diparaf. Kemudian ada juga ini justru yang saya temukan adalah Tandes Banjar Sugian TPS 8. Ini ada surat suara dipergunakan 255. Padahal saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 255. Itu yang terjadi. Saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 55. Jadi C1 yang di scan pun itu sudah sempurna, tidak ada angka 255. C1 scanan. Apalagi C1 yang hologram. Seperti itu. Cukup ya? Terus kemudian banyak data yang lain yang juga ternyata sesungguhnya itu tidak ada. Jadi setelah saya cek di C1, contohnya apa itu? Contohnya, jadi setelah saya cek di C1, misalnya Kota Surabaya Karangpilang, ini untuk P4, TPS 10, data pemilih 12, ditulis pengguna 14, data pemilih KTP 12. Jadi setelah saya cek semuanya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak seperti yang dicantumkan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi yang ditulis 00 memang ada kesalahan pengertian atau persepsi dari KPPS. KPPS ketika merekap menulis, mereka mengasumsikan bahwa yang namanya data itu kayak di PT sudah terpegang, sudah terdaftar. Nah ini kan yang ditanya adalah data pemilih yang menggunakan KTP atau DPKTB. Nah DPKTB itu tidak ada datanya sebelum ada orang datang terus kemudian dicatat. Nah itu yang salah pengertian di KPPS. Tapi setelah ketika rekap sudah dibetulkan. Jadi awal mencatat memang ada kesalahan rata-rata karena tidak ada data matengan yang diterima sehingga dia menulis 0 semua. Baik, jadi sudah cukuplah. Bantahan satu persatu cukup disampaikan oleh pengacara dan lampirkan bukti, ya. Ya, tidak usah satu persatu. Kita usah membil contoh saja, ya. Cukup dulu. Ya. Terima kasih. Baik, makasih. Ya. Cukup ya yang ini. Ya, selanjutnya Nanang Haromin. Ya. Siap, Yang Mulia. Alamat? Di Serujo, Gang Banteng 2, nomor 2, Sidoarjo. Ya, saudara anggota KPU Sidoarjo ya? Betul, Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Singkat saja ya. Iya, saya akan membantah dalil pemohon khususnya disampaikan oleh saksi. Mengenai apa? Saudara Purwanto kemarin di sidang pada tanggal 8 hari Jumat terkait dengan adanya DPKTB yang dianggap besar khususnya seperti yang dicontohkan di TPS 23 Kepukiriman. Ya, saya tanya saja, berapa DPKTB di Sidoarjo? 27.060. 27.060 ya. DPT-nya berapa? DPT-nya 1.390.644. 644. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pengguna hak pilih 1029016. 029016. Yang suara sah? Jumlah suara sah 1.015619. 619 ya. Tidak sahnya berapa? 13.397. 13.397. 397. Nah. 27.000 di KTB ya. Ya. Apakah saudara pernah membuat surat edaran mengenai pemilih khusus tambahan ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah juga mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu mengenai DPKTB? Betul. Untuk mencermati? Betul. Apakah saudara melakukan pencermatan? Melakukan. Apa hasilnya? Atau apa yang ditemukan? Berapa hal yang kami lakukan terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dari Bawaslu ini. Dimulai pada tanggal 21 Juli, kami mengumpulkan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Sidoarjo untuk menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya mulai KPPS sampai PPS sampai PPK untuk melakukan pencermatan terhadap
pemilih pengguna DPKTB. Dari hasil pencermatan ini ada beberapa pernyataan, beberapa berita acara. 2.851 di tingkat KPPS, di tingkat PPS ada sekitar 349 dan tingkat PPK ada sekitar 18 yang menyatakan bahwa salah satu, yang pertama bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan pemilih lebih dari satu kali, yang kedua tidak ada keberatan terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS sampai PPK, tidak ada rekomendasi dari PPL dan juga Panwascam, dan ini juga hampir semua dihadiri oleh saksi, juga ada tanda tangan semua. Hitungan secara berapa per TPS ini rata-ratanya? TPS 2.851. Sudah ada hitungan per TPS-nya berapa? Dari 27.000 rata-ratanya. Ada tidak? Kalau hitungan DPKTB per TPS di Sidoarjo 10. Ya? Kalau 10, satu TPS rata-rata 10. Satu TPS. Kalau di persentasenya kalau seluruh Kabupaten Sidoarjo 2,6%. 2,6% dari pemilihnya. Iya. Dari pemilih yang menggunakan hak pilih atau suara sah. Dari pemilih suara sah. Dari suara sah. Iya. 2,6%. Ya. Terus yang tadi yang satu TPS yang banyak sekali tadi diceritakan kemarin yang di TPS 23 di Kepukiriman, seperti yang disampaikan oleh Saudara Purwanto kemarin pada hari Jumat, yang menyebutkan kalau DPT di TPS tersebut sejumlah 260 dengan pengguna DPKTB-nya 130. Ini adalah tidak benar, karena sesungguhnya jumlah di DPT di TPS tersebut adalah 493 dengan pengguna DPKTB-nya 130. Dan ini sebenarnya sudah dikoreksi oleh Saudara Purwanto ketika ada sesi tanya jawab lebih lanjut dengan pihak termohon. Ya, kemarin sudah dikoreksi. Betul. Sudah dikoreksi. Jadi sekedar menegaskan aja Pak Yang Mulia, Bapak memang sesungguhnya kondisi di TPS 23 di Kepukiriman itu seperti itu. Mengapa DPKTB-nya besar? Karena memang daerah Kepukiriman ini adalah salah satu daerah pemukiman terpadat kedua di Kecamatan Waru dan juga daerah industri, di mana di sekitar situ banyak karyawan yang tinggal, dan secara otomatis mereka ketika menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala pada saat melakukan cross check atas rekomendasi Bawaslu, apakah ada daftar pemilih yang dalam form KPU itu yang tercatat nama-nama yang pemilih berdasarkan DPKTB? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada daftar pemilihnya? Ya, karena kita masih belum buka kotak suara pada waktu proses pencermatan dan klarifikasi itu. Tidak ada daftar pemilihnya? Kita masih kan dalam kotak semua untuk daftar apa. Oh, jadi belum sempat ada pembukaan kotak. Iya, belum sempat pembukaan kotak. Selama ini pernah ada buka kotak untuk mengecek itu? Kami melakukan pembukaan kotak dilakukan pada hari Minggu kemarin, selesai pukul 7 malam. Pukul 7 malam. Sekarang proses pembuktian masih berjalan, Yang Mulia. Oh, masih berjalan. Iya. Tapi sebelumnya belum ada. Itu dalam kaitan dengan persidangan di MK. Iya. Tapi atas rekomendasi Bawaslu tidak ada pengecekan. Kami sudah melakukan proses rekomendasi ini dengan melakukan pengecekan pencermatan terhadap pengguna DPKTB tersebut. Hanya itu saja. Iya. Tapi tidak mengecek dalam kotak suara. Belum sampai melakukan pembukaan suara. Baik, nanti kita lihat laporan akhirnya ya mengenai data-data DPKTB yang ada dalam setiap kotak. Siap. Baik, silakan. Saudara Nanang Haromin, siap, Anda pernah mendengar ada pelanggaran berbentuk mobilisasi atau intimidasi? Mendengar, Yang Mulia. Kapan Anda mendengar? Itu ketika kami mendapatkan surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan memang tidak ada terjadinya pelanggaran yang cukup bukti untuk dinyatakan itu sebagai pelanggaran administrasi. Anda mendengar justru dari pengawas? Betul, karena memang kami cuma sekedar info saja. Saya ingin urut sekarang. Pengawas itu menyatakan bahwa pelanggaran itu tidak terbukti begitu? Tidak terbukti, dan ini juga sudah disampaikan oleh Panwaslu ketika proses rekap di tingkat kabupaten pada tanggal 16 yang menyatakan kalau waktu itu saksi Saktu menanyakan surat terkait dengan aduan terkait ada pelanggaran di Desa Kureksari tersebut, dan dinyatakan oleh Panwaslu bahwa itu tidak cukup bukti
dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi. Itu penting nanti untuk dilampirkan di terkait dengan KPU Sidoarjo. Yang kedua soal intimidasi. Betul, itu satu rangkaian yang mulia. Oh, satu rangkaian. Ya. Jadi dua hal itu dalam satu rangkaian dengan dua laporan dengan dua yang tuduhan. sudah ditindaklanjuti oleh pengawas. Betul. Baik, nanti dilampirkan aja ya. Sudah dilampirkan ini. Oh, sudah ya. Sudah dijawaban sudah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, belum buka bukti soalnya. Oke, makasih. Baik, cukup ya. Terima kasih. Ya, masih ada dari Pak Aswanto, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Nanang ya. Saya mau kembali ke TPS 23. Betul. TPS 23 DPT-nya 493. Pengguna hak pilih berapa? Jumlah DPT 493, pemilih DKTP-nya 130, pemilih dari DPT 260. Jadi pengguna hak pilih 390. 390. Nah, apakah di PKTB itu memang sudah ada daftarnya sebelum dilakukan pemilihan? Belum. Belum. Nah, kalau begitu dari mana saudara mengambil kertas suara? Aturannya kan kertas suara itu jumlah DPT plus 2%. Berarti kalau 493 itu kalau 2% kan 9,86. Ya 10 mungkin ya. Lalu ya, kenapa ini kita berandai. Andai kata yang terdaftar di DPT itu semua hadir untuk memberi hak suaranya, berarti kertas suara yang siap di situ melebihi dari yang semestinya. Karena semestinya kertas suara yang siap itu adalah 493 plus 10 gitu ya. Dari mana diambilkan kertas suara? Untuk pelaksanaan pemungutan suara, kami mengutamakan adalah pengguna KTP, DPT. Jadi kita utamakan dulu DPT sampai jam 12, kita pastikan semua untuk DPT sudah memenuhi hak pilihnya. Dan kemudian kita juga mempersilakan kalau sudah jam 12 untuk pengguna DPKTP. Tapi juga memperhitungkan dengan ketersediaan surat suara. Jadi kalau memang surat suara sudah habis, nanti bisa dipersilakan ke TPS. Tapi ini surat suara yang digunakan untuk DPKTB itu kan 130 ya? Betul. Ya. Saya ingin ketegasan saudara tadi. Walaupun Pak Ketua sudah menanyakan tadi, yang saudara maksud pencermatan itu sebagai pelaksanaan dari rekomendasi Bawaslu adalah apakah saudara mengecek semua dokumen-dokumen yang ada di dalam kotak suara atau kami belum sempat melakukan pencermatan di kotak suara karena waktu itu di Kabupaten Sidoarjo untuk belum pencermatan melakukan. itu dokumen apa sebenarnya yang harus dicermati? Kami meminta klarifikasi kepada jajaran. Di surat itu kan rekomendasi itu kan saudara diminta untuk melakukan pencermatan. Yang diminta untuk dicermati itu dokumen apa saja? AT PPP C7 karena itu masih di kotak. C7 itu kan di dalam kotak. Betul. Terus sementara kami belum. Apalagi yang diminta untuk dicermati? AT PPP. Terus dan C7 dan juga C1 yang asli hologram. Itu kan semua dalam kotak. Dalam kotak. Lalu apa yang saudara cermati? Tadi saudara menjelaskan bahwa sudah melakukan pencermatan. Dari hasil pencermatan ini saya tanya, apa yang saudara cermati? Daftar apa yang saudara sudah cermati? Surat pernyataan dari yang diminta itu kan tadi dokumen-dokumen mengenai pemilu itu. Mulai dari C7 dan sebagainya itu kan semua dalam kotak. Betul. Dan saudara belum pernah membuka kotak. Betul. Lalu saudara tadi mengatakan bahwa kami sudah melakukan rekomendasi Bawaslu bersifat pencermatan. Ya. Pertanyaan saya minta saudara jawab singkat. Dokumen apa yang saudara sudah cermati? Berdasarkan petunjuk dari KPU, kita untuk melakukan pencermatan itu dengan melakukan klarifikasi kepada KPPS, PPS. Cukup. Ya. Makasih. Ya, saya kira sudah jelas.
Ya, cukup dulu ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ya, Toto Haryono. Ya, Yang Mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Jalan Kendali Sodo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalam pemilu sebagai apa? Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang, Yang Mulia. KPU Kabupaten Malang Ya, ya. Anggota KPU Kabupaten Malang. Nah, terus apa yang mau disampaikan? Silakan, singkat saja. Kami ingin membantah dalil pemohon. Kami ingin membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa di Kabupaten Malang ada pengerahan massa untuk memilih salah satu pasangan tertentu. Kami membantah bahwa tidak ada pengerahan massa dan kami tidak. Ini saya tanya saja lebih konkret. Pada saat pemungutan suara, saudara bertugas memantau. Ya, Yang Mulia. Di kecamatan apa? Di Kecamatan Keromengan, Yang Mulia. Satu kecamatan. Ya, beberapa kecamatan Ngajum, Sumber Pucung. Masing-masing bagi kan? Setiap komisioner ke masing-masing bagi. Di sepanjang pemantauan saudara di kecamatan saudara pantau, ada tidak laporan mengenai pengerahan massa? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Dalam pembicaraan dengan teman-teman anggota komisioner yang lain, ada tidak informasi mengenai pengerahan massa? Sampai saat ini tidak mendengar isu itu ya, saudara, Yang Mulia. Sampai sekarang? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Yang kedua, dari pemohon bahwa di PTKB-nya Kabupaten Malang ada 16.830 Yang Mulia, dianggap terlalu besar. 16.830. Berapa Ya. DPT-nya situ? DPT 1989. 1989. Mohon maaf ya. 1989 369 Yang Mulia. 369. Yang DPT. menggunakan hak pilih berapa? 16.830. Itu kalau di Itu rata-rata. DPKTB. Enggak, yang menggunakan hak pilih yang saya Yang tanya. pengguna hak pilih 1.431.764 Yang Mulia. 4. Suara saya berapa? Suara sah 1431764 Yang Mulia. Yang menggunakan hak pilih? Pengguna hak pilih 1431764 Yang Mulia. Nah, suara sah berapa? Sebentar Yang Mulia. Jumlah suara sahnya 1415264. 1415264. Ya, Yang Mulia. Suara tidak sah 16500. 16500. Nah, di PKTB ini 16.830. Iya Yang Mulia. Apa saudara ada hitungan berapa persen ini? Ini sekitar 0,8%. Kalau dirata-rata dengan jumlah TPS yang 3.606 itu per TPS 4 orang Yang Mulia. Per TPS 4 orang. Iya Yang Mulia. Per TPS 4 orang. Apakah saudara juga ada mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengenai untuk melakukan penelitian terhadap DPKTB? Cross check. Iya Yang Mulia. Kami Apakah saudara melakukan? Melaksanakan Yang Mulia. Bentuk pelaksanaannya gimana? Kami melakukan klarifikasi kepada 3.606 TPS. Ya. Hasil klarifikasinya? Hasil klarifikasinya menyatakan bahwa memang tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, tidak ada keberatan saat pelaksanaan di TPS, sampai PPK, semua berjalan lancar. Yang ada PSU di Kabupaten Malang ini? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Apakah ada dalam rangka melaksanakan itu cross check membuka kotak suara atas rekomendasi Bawaslu? Kami belum membuka kotak suara Yang Mulia. Sampai sekarang belum membuka kotak suara. Kami membuka baru kemarin Yang Mulia. Udah selesai? Masih proses ini Yang Mulia. Masih proses. Baik. Ya. Ada hal lain atau cukup? Data pemohon dalam lampiran yang menyebutkan misalnya hak pilih pengguna hak pilih di desa Sumber Bening ada 440, suara sah yang digunakan 265. Padahal setelah kami lakukan pengecekan di C kita, pemohon pada lampiran itu salah meletakkan Yang Mulia. Ini TPS berapa ini? TPS 4. TPS 10 Yang Mulia. TPS 10 desa Sumber Bening. Sumber Bening. Iya. Seharusnya 265 itu pengguna hak pilih, 440 itu jumlah data pemilih. 440 DPT-nya. Ya, jadi pemohon hanya salah meletakkan jumlah data pemilih itu. Ya, majukan saja nanti C1-nya. Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Cukup ya? Ya. Masih ada. Saudara saksi, di halaman 144 itu pemohon mendalilkan saksinya yang meminta hasil temuan Panwas terkait dengan
di PKTB untuk Kota Batu itu ditolak oleh KPU maupun Panwas. Penjelasan saudara bagaimana? Saya Kabupaten Malang yang mulia. Oh, kabupaten. Iya. Maaf, apa? Batu tidak termasuk ya, itu Bukan. kota sendiri ya. Kota tersendiri tadi. Oke, berarti lain. Itu kecamatannya Dampit, Wajak, Kepanjen, Pakis ya, Ya, yang mulia. dan seterusnya. Ya. Oke, cukup. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih yang mulia. Silakan kembali dulu. Dewi Tahayu Sinta. Siap. Alamat di mana? Jalan Masjid nomor 42 Serengat Blitar yang mulia. Saudara anggota KPU Provinsi Jatim ya. Iya betul yang mulia. Ya, terus apa yang mau disampaikan dalam sidang ini? Ya, terkait beberapa tuduhan dari pemohon. Yang pertama terhadap proses rekapitulasi di Jawa Timur pada tanggal 18 dan 19 Juli 2014. Yang pertama tuduhannya adalah adanya pemaksaan dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan proses rekap. Hal ini tidak benar yang mulia. Kami melaksanakan rekap selama 2 hari, tanggal 18 dan 19 sesuai dengan jadwal rekap, dan kemudian yang kedua, bahkan kami sempat mempending beberapa proses ini karena kita menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota. Coba saya tanya saja biar lebih ini ya. Iya, terima kasih. Mengenai apa keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat rekap tingkat provinsi? Pada saat rekap, pasangan saksi paslon nomor 1 mempersoalkan masalah DPKTB yang mulia. Masalah di PKTB. Iya. Ya. Apa yang dipersoalkan atau apa yang diminta? Waktu itu meminta penjelasan sebenarnya terkait dengan DPKTB dan akses terhadap DPKTB, dan tentu saja ini tidak bisa kami serta-merta memberikan hal itu karena seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kabupaten kota, data tentang DPKTB itu ada di dalam kotak yang mulia. Karena itu saudara tentu tidak bisa memberikan klarifikasi terhadap itu. Betul yang mulia. Pada saat itu kan ada Bawaslu yang hadir. Ya. Apa komentar dari Bawaslu mengenai persoalan itu? Bawaslu waktu itu memang di dalam forum tidak secara eksplisit menjelaskan rekomendasi Bawaslu yang kemudian keluar tanggal 18 Juli yang kami terima tanggal 19 Juli pada dini hari yang mulia. Menjelaskan secara eksplisit bahwa kemudian akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi 18 keluarnya rekomendasi Bawaslu itu setelah selesai rekapitulasi di tingkat provinsi. Di tengah-tengah rekomendasi tanggal 18 Juli dan kami terima tanggal 19 Juli dini hari yang mulia. Jadi 19 Juli dini hari. Dini hari yang mulia. Selesai rekap tanggal berapa? 19. 19. Betul. Nah, merespons rekomendasi dari Bawaslu, apa yang saudara lakukan KPU Jatim? Yang kami lakukan pertama adalah memberikan perintah kepada 6 kabupaten kota yang terkait dengan rekomendasi Bawaslu itu untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kemudian yang kedua, kami mengirimkan surat kepada Bawaslu bahwa kami telah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggal 19 juga kami juga mengirimkan surat kepada KPU RI untuk memohon petunjuk apabila memang ada petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tersebut yang mulia. Ya, sampai pada akhir selesainya rekapitulasi tingkat provinsi, saksi dari pasangan calon nomor 1 tetap mengajukan keberatan. Tetap mengajukan keberatan dan memaksa kami untuk menindaklanjuti saat itu juga secara action begitu ya. Kami sudah menjelaskan bahwa kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tertulis karena memang posisinya saat itu kami sedang dalam proses rekapitulasi. Dan ini ternyata jawaban dari kami dan penjelasan dari kami tidak bisa memenuhi ataupun memuaskan keinginan dari saksi paslon nomor 1 yang mulia. Akhirnya paslon nomor 1 tanda tangan di DC2. Betul yang mulia. Tanda tangan DC2. Iya. Tidak walk out. Walkout saat pemaparan kota Surabaya yaitu di urutan 37. Jadi kami ada 38 kabupaten kota yang mulia. Ya. Jadi saat pemaparan di Surabaya yaitu di nomor urutan 37,
saksi paslon nomor 1 menyatakan walkout. Masih ada satu kabupaten lagi yang tersisa. Iya, betul. Kabupaten Sampang. apa? Sampang yang mulia. Sampang. Jadi sampai Surabaya walkout. Betul yang Tapi mulia. sebelum walkout menandatangani membuat nota keberatan dalam DC2. Iya, betul yang mulia. DC2. Nah, Yang kami terima juga setelah baik. rekap yang Setelah keluarnya dari rekomendasi Bawaslu dan saudara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan penelitian dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu, apa selanjutnya respons dari saksi pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon nomor 1 untuk Jawa Timur? Jadi waktu itu kami sudah menyatakan bahwa kami akan menjelaskan atau misalnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut secara tertulis yang mulia. Tetapi memang saksi paslon nomor 1 ingin saat itu juga kita melakukan cross check terhadap Bukan itu maksud saya. DPKTB. Setelah itu kan ada rekomendasi Bawaslu. Ya. Setelah rekomendasi Bawaslu kan apakah saudara sekarang Bawaslu kan saudara memerintah kepada KPU Kabupaten Kota Betul, yang mulia. untuk melaksanakan rekomendasi itu. Setelah kembali ada respons dari Kabupaten Kota, apakah saudara memberitahukan perkembangan itu kepada pasangan calon nomor 1? Jadi begini yang mulia, pelaksanaan dari klarifikasi dari tingkat KPPS sampai dengan PPK itu memang memakan waktu yang sangat lama yang mulia. Sampai dengan tanggal 4 Agustus. Nah, tentu saja ini dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada hasil dari tindak lanjut ini, kami sudah melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Timur yang mulia. Tidak memberikan penjelasan atau adakah respon dari pasangan calon nomor 1 terhadap pelaksanaan rekomendasi itu? Tidak yang mulia. Tidak ada juga. Tidak ada yang mulia. Ya, baiklah, cukup dulu untuk saya. Atau ada tambahan yang lain yang saudara mau sampaikan? Ya, di sini kami juga ingin cuma menegaskan bahwa tuduhan KPU Jawa Timur tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu adalah salah yang mulia. Kami sudah menyelesaikan ataupun menindaklanjuti semua rekomendasi Bawaslu Jawa Timur yang mulia. Itu cukup ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin penegasan dari saudara saksi. Dari beberapa KPU kabupaten kota di wilayah Jawa Timur tadi menyampaikan bahwa mereka tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencermatan karena dokumen-dokumen yang diminta untuk dicermati itu ada dalam kotak suara. Nah, saudara sebagai KPU provinsi, bisa tidak saudara menjelaskan mekanisme pembukaan kotak suara? Iya, jadi pembukaan kotak suara yang mulia kami melakukannya pertama dengan rekomendasi Bawaslu yang memang secara eksplisit akan menjelaskan persoalan itu, bahwa kami harus membuka kotak. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan perintah dari MK yang mulia. Baik, cukup ya. Baik, cukup ya, cukup dulu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Pemohon, ada pertanyaan untuk saksi ini untuk Jawa Timur? Atau cukup? Ya, termohon. Cukup pemohon, saya natap ke sana gitu. Cukup ya? Pihak terkait ada? Yang mulia. Cukup. Pemohon, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Oh ya. Oke, duluan. Terima kasih yang mulia. Saya mau penegasan dari Bu Rohani, KPU Batu. Saudara tadi menegaskan bahwa rekapitulasi itu tanggal 16 Juli ya? Benar, di tingkat kota. 18 Juli ada rekomendasi dari Bawaslu. Benar? Dari Bawaslu Provinsi. Surat rekomendasi per 18 Juli. Oke. Baru kami terima tanggal 19. Oke. Kemudian 25 Juli ada surat edaran KPU RI, KPU Pusat tentang buka suara. Saya mau menegaskan pada saudara, yang saudara lakukan
dalam melaksanakan, tadi kan dua-duanya dijalankan, baik rekomendasi dari Bawaslu Provinsi maupun dari Rekom atau surat dari KPU Pusat. Saya mau tanya, yang saudara tanda tangan itu tanggal berapa? Tanggal 30 Juli. 30 Juli. 30 Juli. Betul. Berarti setelah rekap yang ada di kota. Betul? Betul. Betul. Lantas saudara yang taati, yang saudara laksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi apa? Kapan? Bentuknya apa? Begini, enggak, saudara ada enggak? Kalau enggak ada bilang enggak ada aja. ada. Kami ada Apa bukti kira-kira? suratnya. Jadi surat pencermatan pertama itu sudah kami layangkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait hasil tindak lanjut oleh KPU Kota Batu. Surat yang kedua sudah kami layangkan juga terkait pencermatan by name by address untuk DPKTB setelah kami buka kotak, mendapatkan form AT, by name by addressnya ketemu, kemudian itu kami laporkan juga. Di mana itu dilakukan? Apanya Pak? Saudara, Pembukaannya. pencermatan itu di mana dilakukan? Di kantor KPU Kota Batu, diikuti oleh saksi dan panwas. Saksi siapa saja? Tanggal berapa? Yang pertama, saksi pasangan nomor urut 1 sudah menerima salinan DPKTB kami hari Jumat, tanggal, mohon maaf, 30, tanggal 1 Agustus. Itu form DPKTB sudah mereka terima. Ada tanda terimanya kami, Pak. Kemudian yang kedua, by name by address-nya juga sudah kami serahkan kepada Bawaslu melalui KPU Provinsi. Yang kaitannya dengan rekomendasi soal pilihan ganda, berarti saudara hasil penyermatan tidak tahu? Tidak ada, tadi keterangannya kan begitu? Betul, itu hasil dari pernyataan para KPPS, PPS dan PPK, serta kami meminta surat kepada Panwaslu Kota Batu terkait permohonan hasil penelitian pengguna KTP dan hasil daripada surat KPU, surat Panwaslu Kota Batu kepada kami, mereka menyatakan bahwa satu, tidak ada penyalahgunaan KTP dalam hal penggunaan DPKTB. Apakah saudara tetap ada keterangan bahwa saudara sebelum ada perintah dari KPU Pusat tidak melakukan buka suara di Batu? Tidak. Tidak. Oke, cukup. Selanjutnya untuk, silakan duduk. Untuk KPU Surabaya. Yang Purnomo, komisioner. Tadi saudara menjelaskan soal DPKTB ada 57.827, benar ya? Siap. Oke. Kemudian DPT itu 2 atau 14081, benar? DPT-nya berapa? 1 DPT-nya 2.17450. Ya. Oke. Kalau kita ambil 2%, berarti ada sekitar 40.359 ya. Saya mau tanya saja. Kemudian berarti kalau di jumlah ada kelebihan 17.300 dari 2% itu. Tadi saudara juga menjelaskan ada di TPS yang kaitannya dengan DPKTB tadi itu, di TPS tadi itu Mojo atau apa itu? Mojo ya, yang DPKTB-nya yang tadi kan membuat sampel itu, bahwa TPS 95 itu tidak ada di Kelurahan Mojo, ya. Oke. Yang saudara ketahui, saudara kan melakukan pemantauan pada saat hari H itu. Ya. Oke. Pengguna DPKTB, prosedurnya kan administrasi, surat-surat itu KTP. Berapa waktu yang diperlukan? Seseorang masuk TPS, kemudian nyoblos, kemudian keluar sampai nyelup tinta, kemudian sampai pintu keluar, berapa waktu rata-rata yang saudara ketahui? Saya tidak menghitung. Nggak tahu. Iya. Nggak, saudara? Saya nggak tahu, nggak pernah hitung. Nggak. Daripada saya memberikan jawaban. Tidak relevan. Ya, tidak relevan.
tanya saja yang paling relevan. Jadi saudara tidak tahu ya? Kan itu mau melihat jumlah pemilih kan, jumlah pemilih berapa kira-kira rata-rata. Jadi tidak relevan lah, tinggal dihitung aja itu. Oke. Sekarang yang di Sidoarjo tadi, Kepukiriman tadi, silakan duduk. Yang sudah diralat 130 DPKTB ya? Betul. Ya, betul. Betul. Ya? Ada 26% diambil dari 2% dari DPT yang ada. Ya. Oke. Ini sebetulnya relevan, Mahkamah saya mau penegasan aja penjelasan bahwa dengan jumlah 26% ini keberatan majelis dari 130 dari DPT yang kita total ada selisih dari 26% dari suatu aja TPS Kepukiriman. Secara total di Sidoarjo itu 2,6. Bukan yang Kepukiriman. TPS 23. Sorry. Di jumlah DPT-nya 493. Ya 493. Ada DPKTB-nya kan 130. DPKTB. Ya betul. Betul. Ini kalau diambil 2% kan ada, kalau 1% aja kan 1. Tanya dulu, untuk menghitung dulu. Pengguna hak pilih berapa di situ? Pengguna hak pilih 390. 390, masih ada 103. 103 kertas suaranya. 103 masih ada 103 kertas suaranya. 103 suara. Betul. Oke. Tambah 10 113 lah. 113. Masih ada 130. Betul ini ya? Betul. Kalau gitu kelebihan berapa dari 2% itu? Belum dihitung, mohon izin hitung itu. Ada kelebihan lah, intinya ada kelebihan ya. Tidak ada Pak. Tidak ada. Begini saksi, sebentar saya bantu. Silakan lewat Mahkamah. Ya, ini kan kalau di total yang menggunakan hak pilih di situ berapa tadi menggunakan hak pilih saya? 390. 390 yang menggunakan hak pilih seluruhnya. Ya. Betul. Seluruhnya, termasuk yang menggunakan KTP. Betul, iya. DPKTB. Berarti sisa suara, kertas suara. Berapa sisa kertas suara di situ? Ada? 110. 110. Ya, sudah jelas. Ya, cukup. Yang terakhir soal KPU provinsi. Saudara jelaskan. Iya. Kaitannya dengan ada keberatan secara tertulis maupun lisan. Ketika penjelasan keberatan itu kemudian diikuti oleh walkout, apa pernyataan yang saudara sampaikan pada pasangan nomor 1 saksi pada saat itu yang saudara ingat aja? Iya. Jadi saat itu memang saksi paslon nomor 1 meminta dan mendesak untuk kami segera menindaklanjuti dan kami sudah Oke, persoalannya apa? Yang dimasalahkan apa pada saat DPKTB di 6 kabupaten kota. Jawaban komisioner, jawaban KPU pada saat itu apa? Pada saat itu berkali-kali. Jadi memang berkali-kali saksi paslon nomor 1 itu meminta hal itu. Berkali-kali dan yang menjelaskan pun itu sudah ada beberapa. Saya menjelaskan, kemudian komisioner yang lain. Oke, penjelasannya itu apa? Coba penjelasannya yang pertama adalah bahwa kami secara tegas akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut secara tertulis. Benar. Jadi dan saudara akan menindaklanjuti. Dipotong dulu masih dijawab dong. Itu yang pertama. Jadi saya kira kita selesaikan dulu. Ini sudah yang keberapa kalinya yang mulia. Dari sini memotong pertanyaan. Dengar dari sini dulu. Jadi lanjut ya. Lanjut, dengarkan dulu keterangan baru tanya lagi ya. Ya, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama kami menjelaskan bahwa kami akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tertulis. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam menindaklanjuti tersebut kami membutuhkan waktu untuk rapat pleno. Tetapi pada realitasnya pada tanggal yang sama kami juga sudah melakukan tindak lanjutnya secara tertulis tersebut.
Kemudian yang kedua, kami juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana posisi KPU Jawa Timur dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu Jawa Timur, bahwa kami KPU Jawa Timur memiliki independensi dalam melaksanakan rekomendasi tersebut yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Demikian yang mulia. Kalau jawabannya menindaklanjuti. Iya betul yang saudara maksudkan apa, menindaklanjuti sampai ke atas gitu? Sampai menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tertulis. Okay. Kalau persoalannya DPKTB, apa dasar hukum saudara penjelasan itu sampai menindaklanjuti? Misalkan, kenapa tidak dibuka C1? Misalkan seperti itu. Kira-kira apa yang saudara? Ya. Faktanya saja ditanya. Faktanya lah ya, kira-kira saudara apa faktanya saja. Tadi sudah saya tanyakan, tindak lanjutnya itu setelah selesai itu dia mengirim surat kepada KPU Kabupaten dan Kota. Itu tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu. Sekarang tinggal pertanyaan nanti ke Bawaslu, puas enggak tidak dengan hasil pelaksanaan rekomendasi oleh KPU, nanti Bawaslu jatahnya itu, ya. Jadi gitu caranya. Ya. Jadi faktanya seperti itu. Udah cukup, makasih. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Saya satu pertanyaan saja kepada yang terakhir yang dari Ibu Dwita Ayu Sinta ya. Saya ingin tahu dari seluruh kabupaten atau kota ya di Provinsi Jawa Timur itu rata-rata pengguna DPKTB per TPS. 3 per TPS. Betul. Baik. Kemudian menurut pengetahuan saudara sebagai komisioner KPU, pengguna DKPTB yang sangat besar melebihi 2% dari yang ditentukan itu di mana? Jadi sebenarnya begini yang mulia. Persoalan surat cadangan 2% dengan DPKTB itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga tidak ada relevansinya begitu. Pertanyaan yang saya tanya kepada saudara itu adalah pengguna DKPTB yang paling besar ya untuk TPS di seluruh Jawa Timur. Saudara tahu nggak? Ada nggak datanya? Tidak ada yang. Tidak tahu dia. Ya. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Silakan. Pak Nanang Haronim. Pak Nanang, halo. Ya. Sidoarjo ya. Pak Nanang tadi menjelaskan, ini pertanyaan di TPS 23 yang ada 130 orang pemilih dengan DPKTB. Pak Nanang masih ingat tadi menerangkan bahwa pemilih dengan DPKTB itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12. Iya. Bagi tutupnya jam berapa Pak Nanang di sana Pak? Jam 3, jam 1. 130 orang ya dalam jangka waktu 1 jam. Satu orang berapa menit tuh Pak? Tadi sudah ditanyakan dan tidak relevan itu. Iya, jadi kalau satu orang 1 menit itu masih kurang. Jadi ya nanti biar analisis saja. Nanti analisis dia ya. Kita masing analisis di kesimpulan kita. Bisa kami jelaskan yang mulia bahwa untuk pelaksanaan proses penghutang hitung itu kita menggunakan 4 bilik. Jadi dan juga bisa kami jelaskan juga bahwa yang pemilih yang terdaftar, yang sudah datang di area TPS dan masuk itu masih bisa diakomodasi untuk melakukan penghutang meskipun di atas jam 1. 4 bilik ya. Satu lagi yang mulia. Ya, silakan. Kepada KPU Provinsi Bu Dewita. Bu Dewita, hanya ada satu yang ingin kami mohonkan klarifikasi. Ya. Tadi Ibu menerangkan bahwa data DPKTB ada di dalam kotak suara, betul ya Bu ya? Betul. Nah, DPKTB tadi, kotak suara tadi kami mendengar semua baru dibuka oleh KPU Kabupaten Kota pada tanggal 10 Agustus. Betul Bu ya? Ada yang sebagian tanggal 10 Agustus. Sebagian yang lainnya sebelum tanggal itu. Itu juga karena terkait dengan surat edaran yang terbit tanggal 20 Juli. Nah,
Baik, dengan mendasarkan keterangan dari Ibu, pertanyaan kami adalah, dari mana 6 KPU Kabupaten Kota memberikan laporan klarifikasi kepada KPU Provinsi itu tertanggal 14 Agustus? Dari mana data TPKTP-nya, sementara kotak suara katanya tadi baru dibuka tanggal 10 Agustus? Ya, dengan melakukan klarifikasi dari jajaran KPPS, PPS, dan PPK. Tapi tidak dari data DPKTP dalam kotak suara ya? Tidak. Tidak ya? Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya jelas, bukan dari kotak suara, tidak dibuka. Hanya klarifikasi berjenjang tadi. Masih ada atau cukup? Ya. Terakhir ya. Terima kasih yang mulia. Kami menanyakan kepada KPU Jatim Bu Puspita. Tadi saudara Bu Puspita berdiri. Maaf, nama saya Dewita Hayu Sinta. Dewita, salah sambung. Oke, saya lanjutkan. Tadi Bu Dewita berkali-kali menyampaikan bahwa melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis. Melaksanakannya KPU enggak, ntar dulu kalimatnya kami catat, melaksanakan bahwa rekomendasi Bawaslu secara tertulis. Pertanyaan, bagaimana saudara mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis sementara saudara belum pernah membuka kotak suara menurut pengakuan saudara tadi? Keberatan majelis ya, jadi sudah begini. disampaikan berulang-ulang. Ya, Saya pikir hak saksi dijelaskan, kan ini kesempatan kami, saudara termohon. Jadi biar saja, nggak apa-apa. Jadi saya pikir kan kesempatan kami yang mulia. Mohon bisa tidak masalah ya. Saya pikir biar saja dijawab. Jadi sudah. Jadi Ya, biar majelis yang atur jalannya sidang ini. Kalau semua mengatur jalannya sidang ini, rusak ini pengadilan. Ya. Biar di sini yang ngatur ya. Jadi biar tertib, aman, kita selesaikan dengan baik. Ya. Silakan lanjut ya, silakan lanjut. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan rekomendasi padahal kotak belum dibuka. Tadi sudah dijelaskan tidak dibuka kotaknya, tapi hanya meminta klarifikasi secara berjenjang dari TPS, KPPS, PPS, dan kecamatan sudah dijawab, hanya sebatas itu. Ya, jawabannya tadi kan melaksanakan secara tertulis, Pak. Secara tertulis ini kan berarti surat menyurat, itu ya. Apakah dia melaksanakan langsung klarifikasinya, membelai berkasnya atau menanya ke yang atau surat penyurat, itu yang perlu kami tanyakan. Tadi oke lah. Jadi, apakah ada saudara dalam rangka melaksanakan rekomendasi itu menyurat kepada KPU Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu? Ada yang mulia. Apakah ada surat dari KPU dan Kabupaten Kota dalam menanggapi itu? Ada beberapa yang menanggapi yang mulia. Ada mereka menanggapi. Apakah saudara melaporkan juga bahwa rekomendasi Bawaslu sudah dilaksanakan secara surat? Sudah yang mulia. Sudah. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Enggak, ini soal tertulis untuk kita belum paham yang mulia. Baik, cukup. Ya. Soal pengecekan secara tertulis. Ya baik, cukup lah ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kita masuk pada saksi dari untuk Jawa Tengah ya. Kita mulai dulu dari Undip. Tadi sudah siap yang tidak bisa tersambung. Mulai video conference karena ya, di Semarang, Undip harap tenang di sana karena di sini sangat mengganggu kalau bergerak sih. Jangan banyak bergerak kursinya. Ya, tenang saja. Ya, duduk dengan tenang, jangan terlalu bergerak karena sensitif sekali ini. Ya. Baik, petugas di Undip sudah siap dengar suara saya? Ya, siap. Baik, dengar ya. Siap. Ya, saya memanggil nama saksi dulu, kemudian nanti maju ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Nuruddin Alexis, hadir? Ya, maju ke depan. Hadir. Kemudian Yohanes Supeno. Yohanes Supeno ada? Ada. Ya, geser lagi ke kiri. Geser kiri ke kanan. Ya. Enggak geser ya, betul. Ya, oke.
Lagi satunya, satu lagi. Pak Yohanes geser, mepet. Ya, satu langkah lagi. Ya. Ada rohaniawan Islam dan Katolik di sana? Yang Islam, ini yang Katolik ya. Katolik ya. Yang Islam mana? Angkat tangan. Yang Islam yang mana? Angkat tangan. Yang Islam geser sebelah kanan. Tukar berdirinya. Tukar tempat. Enggak, tukar tempat. Sebelah kanan saudara geser ya. Ya, tukar tempat. Rohaniawan Islam berdiri di samping kanannya saudara Nuruddin Alexis. Mana? Rohaniawan Islam. Rohaniawan Islam di tempat. Ya, yang Katolik ada? Agak menjauh sedikit, satu langkah lagi, Pak Yohanes ke kiri. Iya, ya cukup situ. Ya, yang Muslim. Yang Muslim dulu diambil sumpah ya. Saudara Nuruddin, dengar suara saya? Saudara Nuruddin, dengar suara saya? Dengar. Oke. Tirukan kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, terima kasih. Itu yang Muslim cukup. Ya, berdiri dulu di situ. Selesai. Yang Katolik ada rohaniawan ada? Ya, geser kanan lagi, sedikit lagi geser kanan sama rohaniawannya, geser kanan. Ya. Saksinya Pak Yohanes geser kanan lagi. Tetap tempat berdirinya tetap. Ya, tempat berdirinya tetap. Ya, Alkitabnya mana? Mana? Ada Bibelnya di situ. Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu rohaniawan saja ke depan. Rohaniawan ke depan. Berdiri di samping kiri saksinya. Rohaniawannya. Tadi yang rohaniawan tadi. Samping kiri. Ya. Kiri lagi. Tidak usah mepet begitu. Ya, pegang saja tangannya, pegang telapak tangannya. Pegang telapak tangannya saksi. Ya. Iya, mohon tangannya diangkat 3. Jari 3. Tangan kanan 3 jari. Ya. Iya. Mohon ikuti saya, Pak Yohanes Supeno. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Maaf yang mulia. Pak Nurdin di depan, ya. Pak Nurdin di depan itu ya. Ya, di situ. Ya. Duduk. Silakan duduk, Pak Nurdin. Ada kursi situ. Tidak usah tawat, ini bukan pesakitan di situ. Ya, duduk. Siap yang mulia. Ya. Pak Nuruddin Alexis, alamat di mana?
Kampung Juwono, RT 1 RW 3, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembarang, Kota Semarang. Di penyelenggara pemilu sebagai apa? Ketua KPPS TPS 6, Kelurahan Mangunharjo. Mangunharjo. Berapa DPT di TPS 6 itu? DPT 318. 318. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 260 dari DPT. 260. Suara sah berapa? Suara sah dua pasangan calon 282. 282. Suara tidak sah 4, suara sah dan tidak sah 286. 286. Suara sah dan suara tidak sah 286. Suara sah 282. Ya. Nah, 378. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berapa? 95. 95. Nomor urut 2? Nomor 2 187. 187. Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau keterangan domisili ada tidak di situ? Tidak ada. Tidak ada. Semua berdasarkan DPT. DPT yang dari DPTB rumah sakit ada. Oh, DPTB rumah sakit. Ya. DPTB rumah sakit ya. Berapa orang yang DPTB rumah sakit? 26 orang. 26 orang. Dari berapa rumah sakit yang ada di situ, TPS itu? Maaf yang mulia. TPS itu berapa rumah sakit? TPS. Di TPS saudara di TPS 6 itu berapa rumah sakit? 1. Pada saat pemungutan suara, siapa yang membawa kertas suara ke kamar-kamar rumah sakit itu? Kami dan disaksikan oleh para saksi dari nomor calon 1, kemudian ada PPL dan dari Panwa. Saksi nomor urut 1 dan nomor urut 2 ada? Saksi nomor urut 2 berdiam di TPS untuk mengikuti kegiatan di TPS kami. Saksi nomor urut 1 ikut bersama saudara? Iya, di rumah sakit ikut. Ikut. Tapi tidak ada yang di TPS? Di TPS saksi nomor urut 2 yang hanya ada nomor di TPS. Urut 2. Saksi. Iya. Oke lah ya. Itu saja, kemarin berkaitan dengan rumah sakit saja ini mengenai Semarang. Oke lah, cukup dulu. Ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Cukup, terima kasih. Nanti jangan kemana-mana dulu. Mungkin ada pertanyaan dari para pihak ya. Silakan kembali ke tempat duduk di belakang. Ganti Pak Yohanes ke depan. Di sana itu HP-nya harap dimatikan, off semua. Ini sangat mengganggu. Sudah, yang mulia. Ya. Ya, yang jadi saksi sudah. Baik, Pak Yohanes, alamat tempat tinggal di mana? Kampung Kagok, RT 02 RW 5, Kelurahan Tinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Ya. Di penyelenggara pemilu pada Pilpres sebagai apa, Pak Yohanes? Saya sebagai Ketua PPS Kelurahan Wonotinggal yang mulia. Ketua PPS Kelurahan Wonotinggal. Berapa TPS di situ? Di Kelurahan Wonotinggal ada 13 TPS yang mulia. 13 TPS ya. Berapa DPT-nya? DPT-nya ada 6.032 pemilih yang mulia. Yang menggunakan hak pilih berapa? Yang menggunakan hak pilih 6.000